Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bergembira sekali kita dapat bersua kembali pada sesi ini. Kita akan melanjutkan mengkaji bersama-sama secara ringkas tafsir Al-Hadith karya Syekh Muhammad Izzad Darwazah rahimahullah, dan kita akan mulai memasuki pada sesi ini penafsiran surah Al-Fatihah pada bagian yang pertama. Perlu ada yang kami tegaskan lebih dulu sini, bahwa memang benar Syekh Izzad Darwazah ini mendasarkan penulisan kitab tafsirnya itu mengikuti tartib nuzul, di mana kita tahu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Akan tetapi kenapa di dalam tafsirnya ini beliau memulai dari Al-Fatihah dulu gitu ya? Apa itu bertentangan dengan metodenya? Di dalam pengantarnya Syekh Izzad Darwazah menyebutkan bahwa beliau awalnya memang pengen mendahulukan Al-Alaq itu, akan tetapi beliau kemudian juga melihat riwayat dan juga ingin bertabarruk dengan meletakkan surah Al-Fatihah itu sebagai yang pertama ditafsirkan. Di antara alasan-alasannya nanti akan dikemukakan pada penjelasan beliau di dalam tafsirnya ini tentang nilai penting dan urgensi surah Al-Fatihah itu sendiri. Pemirsa dapat nanti membacanya dan melihatnya di dalamnya ya. Yang pertama, di dalam tafsirnya Syekh Muhammad Izzad Darwazah setelah memberikan pengantar singkat tentang isi kandungan secara umum dari surah Al-Fatihah ini, beliau juga mengungkapkan di dalamnya tentang nama-nama surah ini ya. Kalau di dalam sejumlah kitab tafsir yang lain diungkapkan nama surah Al-Fatihah ini sangat banyak, dan beliau kemudian mengutip sebuah hadis riwayat dari Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa surah ini adalah disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Dan tiga nama inilah yang paling populer sebagai nama Al-Quran selain nama-nama yang lain yang dapat kita temukan di dalam berbagai macam kitab tafsir. Dan sebutan Ummul Quran, Ummul Kitab ini yang kemudian juga turut memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa memang di dalam Al-Quran ini merupakan di dalam Al-Fatihah ini ada ringkasan lah, boleh dibilang begitu, dari keseluruhan tema Al-Quran secara umum. Makanya sebagian ulama mengatakan di dalam Al-Quran ini di situ terdapat, kalau dari urutan ayatnya ya, mulai dari awal itu ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada isyarat tentang hari kiamat ya, Malik Yaumiddin, juga penjelasan tentang asma Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, juga ada penjelasan tentang ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalamnya juga ada sejarah di situ ya, sekilas disebut yaitu umat-umat terdahulu, umat yang dimurkai dan umat yang tersesat. Di situ juga ada penjelasan tentang jalan yang lurus, juga ada penjelasan secara umum tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini dan lain sebagainya ya. Nah, para ulama sehingga kemudian menganggap bahwa Quran ini merupakan semacam peta gitu ya dari keseluruhan tema-tema Al-Quran, sehingga itu juga yang melatari menurut sebagian penjelasan itulah kenapa kita di dalam sholat itu diwajibkan untuk selalu membaca surah ini ya, seolah-olah setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah ini dalam sholat kita, dan tentu itu tidak hanya membaca ya, tapi juga memahami, itu kita sedang diingatkan tentang apa saja yang akan kita temui di dalam Al-Quran secara keseluruhan, karena kita ini setiap hari satu kali minimal itu dalam sholat 5 waktu itu ya, kita ini kan kalau 17 rakaat berarti ya 17 kali kita membaca Al-Fatihah, dan 17 kali itu pula kita mengingat-ingat gitu ya, kita
didikte atau ditanamkan ke dalam pikiran kita, Allah memberikan bimbingan kepada kita dalam surah Al-Fatihah itu. Nah, itu yang kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Izzat Darwaza di sini dengan mengutip sejumlah hadits ya. Ini ada banyak sekali hadis yang beliau kutip. Ini ada riwayat-riwayat dari Bukhari, riwayat dari Muslim dan lain sebagainya ya, yang menjelaskan tentang nilai penting dari surah Al-Fatihah itu. Kemudian juga Syekh Darwaza menjelaskan di sini tentang basmalah itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ada 114 surah di dalam Al-Quran itu, semua surah itu dimulai dengan basmalah kecuali satu surah saja, ini surah ke-9 ya, surah At-Taubah itu. Kata Syekh Darwaza di sini bahwa basmalah di dalam surah Al-Fatihah itu adalah bagian integral dari surah itu sendiri. Berbeda dengan basmalah pada surah-surah yang lain, di mana basmalah itu kalau menurut satu riwayat di surah-surah yang itu adalah penanda pemisah antara satu surah dengan surah yang lain. Sedangkan Al-Fatihah ini, basmalah itu adalah bagian integral dari surah itu sendiri. Sehingga ketika kita dalam sholat, misalnya dalam mazhab Syafi'i ditegaskan bahwa ya membaca Al-Fatihah itu adalah wajib dalam setiap rakaat, dan di Al-Fatihah itu jumlah ayatnya 7, dan Bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah itu. Sehingga ya makanya kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i ya membaca basmalah itu bagi imam kan dijaharkan. Karena apa ya? Karena basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga kalau dikurangi salah satu ayat saja ya tidak dibaca misalnya ya, itu sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian bagian yang lain yang berikutnya yang juga diulas oleh Syekh Izzat Darwaza di dalam tafsirnya itu adalah kemunculan lafadz Allah, lafzul jalalah Allah di dalam surah Al-Fatihah yang itu pertama kali muncul ya. Kan tadi sudah saya bilang sebenarnya surah Al-Fatihah ini kan turun ke-5 ya. Jadi setelah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, baru Al-Fatihah. Dalam 4 surah yang pertama ini yang turun kepada Rasulullah SAW itu sama sekali tidak muncul lafadz Allah itu ya. Jadi kita lihat misalnya 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah dari surah Al-Alaq itu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini bahkan di situ menyebut Rob gitu ya, Tuhan ya, tapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nanti di surah Al-Qalam, begitu juga dalam surah Al-Muzammil, begitu juga dalam surah Al-Mudaththir, itu yang disebutkan situ Rob gitu ya. Tidak disebut namanya. Baru pada surah yang ke-5 yakni surah Al-Fatihah itu muncul gitu ya. Bahkan pada ayat pertamanya Bismillah gitu ya. Kalau di surah Al-Alaq kan Bismi Rabbik gitu ya. Iqra bismi Rabbik. Sementara di dalam surah Al-Fatihah Allah memulai suratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Syekh Izzat Darwaza mengkaji bahwa kata Allah itu ada rahasia di situ ya. Jadi seolah-olah Allah ini mulai dari awal surah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir itu ingin memperkenalkan dirinya itu melalui sifat-sifatnya dulu. Sebab kalau langsung diperkenalkan Allah, bangsa Arab sendiri sebenarnya bukan tidak tahu Allah itu, mereka kenal Allah. Cuman mereka itu memahami Allah dengan sifat-sifat yang berbeda gitu ya. Disebutkan misalnya Allah itu punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Itu anak-anak perempuan Allah gitu ya. Disebutkan itu kalau mereka mendengar dari kaum Nasara, Allah itu punya anak yang namanya Isa itu ya, naudzubillah itu ya, dan lain sebagainya ya. Sehingga kalau para mufasir mengatakan seandainya Allah sejak awal itu langsung menyebut Bismillah, maka yang dibayangkan oleh bangsa Arab yang pertama kali mendengar, oh Allah yang itu ya, bukan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allah yang mereka yakini menurut akidah mereka yang salah itu. Makanya sejak awal Allah justru berfokus untuk mengenalkan sifat-sifatnya dulu,
kepada bangsa Arab yang sudah kenal namanya, akan tetapi mereka ini keliru dalam mensifati gitu ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Darwaza juga sekilas di dalam tafsirnya itu menyebut tentang apa sih akar dari ini ya, apakah lafzul jalalah Allah itu adalah yang sudah gitu ya, apa adanya Allah itu, atau dia katanya mustaq dari kata-kata yang lain ya. Karena dalam banyak tafsir itu ya sebagian ada yang berpendapat bahwa kata Allah itu dari kata ilah yang dikasih alif lam, dan seterusnya ada yang itu adalah bentuk mudzakkar dari allata. Itu ada banyak penafsiran, tetapi Syekh Darwaza mengatakan tidak ya, Allah itu adalah nama yang dipilih oleh Allah sendiri untuk dirinya. Kemudian yang terakhir itu ya yang dibahas di sini oleh Syekh Darwaza yang dalam sesi ini adalah tentang Rabb semesta alam ya, alhamdulillahi rabbil alamin ya. Syekh Darwaza mengatakan bahwa ini adalah sebutan yang sangat berbeda ketika kita dapati itu pensifatan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya, di mana di sana disebutkan itu adalah Rob Israel gitu ya, Tuhannya Yahudi saja, Tuhannya bangsa Israel saja. Sementara di dalam Al-Quran bahkan sejak wahyu yang sangat awal disebut Rob ini bukan Robnya bangsa Arab, Rob ini bukan Robnya Muhammad saja, tapi Rob seluruh alam. Sehingga kata Syekh Darwaza, sejak awal sekali Islam itu sudah punya visi, dakwahnya adalah universal, ajarannya universal untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk bangsa Arab. Yang membedakan itu dari dakwah Nabi terdahulu, di mana bahkan dalam kitab-kitab yang terdahulu disebutkan Allah itu adalah Allah Israel, bukan Allah suku-suku yang lain ya, seolah-olah itu adalah Tuhan satu suku, satu bangsa tersendiri, di mana seluruh yang lainnya, bangsa-bangsa yang lainnya itu punya Tuhan sendiri-sendiri. Itu yang tidak didapati di dalam Al-Fatihah ini, karena sejak awal disebut dengan jelas Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini bukanlah Tuhannya bangsa Arab saja, bukannya Tuhan bangsa Yahudi saja, tapi Tuhan seluruh alam semesta. Jadi bukan cuma Tuhannya manusia bahkan ya, tapi juga Tuhannya al-alamin, seluruh alam semesta. Dengan demikian, kata Syekh Darwaza, itu membantah pandangan sebagian orientalis yang mengatakan bahwa dakwah Islam itu adalah dakwah kesukuan, dakwah primordial, tapi bahkan sejak awal Islam itu sudah punya visi sebagai dakwah untuk seluruh alam atau universal. Itu yang bisa kita ungkapkan pada bagian pertama dari surah Al-Fatihah ini. Insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sampai di sini, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.